Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Faiza, CGP Angkatan 5 dari SMP Darul Ulum 1, Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Sebelum saya mulai untuk memaparkan tentang strateginya, berikut adalah kita sebutkan beberapa pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tentang kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Filosofi berikutnya adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya, budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Berikutnya, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana dia berada, dan sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ada beberapa teori lain yang mendasari tentang konteks diri murid, yaitu menurut Hurlock mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologi, sosial, emosional, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Berkaitan dengan konteks diri juga bahwa kondisi usia anak pada sekolah menengah pertama atau SMP di mana kami berada, yaitu ada pada tahapan operasional formal. Hari ini disebutkan oleh Piaget pada teori tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Cirinya adalah di mana anak-anak atau perkembangan pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetiko-deduktif dan induktif sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Selanjutnya, bagaimanakah sih strategi sosial budaya yang berkaitan dengan lingkungan kami di Pondok Pesantren Darul Ulum, di mana kita membiasakan anak-anak, menuntun anak-anak untuk melakukan kebiasaan baik, diantaranya adalah melakukan doa bersama setiap hari yang dilakukan dengan istighosah, membaca Yasin setiap hari Kamis, kemudian melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tata krama dengan guru, baik itu bagaimana dia harus bersopan santun dan juga memberi salam kepada guru setiap bertemu, dan juga sampai bagaimana mereka dapat menata sepatu guru saat guru sudah masuk ke kelas, seperti itu. Dan juga ada nilai-nilai lain seperti halal bihalal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan etika dan juga kebiasaan di dalam pondok yang kami ajarkan kepada anak. Di lain pihak, dalam pembelajaran yang berpihak pada siswa, kita menerapkan sebuah pembelajaran yang dengan pendekatan STEM, di mana di dalamnya kita menerapkan tahapan engineering design proses yang sangat erat hubungannya dengan tahapan formal yang diungkapkan oleh pemikiran formal yang diungkapkan oleh Piaget tadi, di mana kita yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian anak-anak diajak mencari informasi, kemudian anak-anak selanjutnya adalah membuat rancangan proyek mereka,
kemudian mewujudkan proyek mereka dalam suatu karya, kemudian mempresentasikan dan merefleksi seperti itu. Pada penerapan pembelajaran berbasis STEM tadi ada beberapa proyek yang mengandung kearifan daerah seperti pembuatan batik ekoprint, batik celup, dan juga batik tulis. Kemudian ada juga proyek tentang pembuatan hand sanitizer secara serentak juga di kelas 7 dengan bahan lidah buaya seperti itu yang merupakan kearifan lokal dan digunakan untuk pada saat itu kondisi sosial kita sedang membutuhkan banyak hand sanitizer. Kita bisa mensuplai kebutuhan hand sanitizer di lingkungan sekitar, termasuk di area Pondok Pesantren Darul Ulum. Kemudian contoh dari proyek lainnya yang juga berkaitan dengan sosial di daerah kita banyak dialiri sungai, sehingga kita bisa menerapkan pembuatan miniatur PLTA mini hidro yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air seperti itu. Dan juga ada satu lagi pembangkit listrik tenaga surya yang hal ini didasarkan pada adanya lama penyinaran matahari dan intensitas matahari yang cukup stabil di daerah kami, sehingga pada jam-jam tertentu, jam 10 hingga jam 1, kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk disimpan di panel surya. Terima kasih. Ini adalah beberapa penerapan yang bisa kita lakukan sebagai strategi mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan juga sosial budaya di daerah asal. Kami ikutkan pula pada presentasi ini adalah beberapa video tentang penerapan pembelajaran STEM di SMP Darul Ulum 1 Terongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly.
Now